Halo semuanya, film ini bercerita tentang perjalanan transformatif seorang gadis yang menjadi menantu keluarga kaya tetapi dibenci karena salah paham sebagai orang yang gila harta. Tetapi ketika semua kebenaran terungkap, akan seperti apakah hidupnya? Mari kita saksikan keindahan yang unik. Dimulai dengan adegan hujan yang jatuh di jendela, di dalam ruangan terlihat dua sosok saling berciuman. Ketika jam digital menunjukkan tepat pukul 12 malam, Muintu segera berdiri dan memberitahu Hantri untuk mengurus surat cerai besok. Muintu teringat ketika kakek Hantri ingin dia menikah dengannya, bahkan jika dia tidak menikah dengannya, kakeknya akan memberinya modal untuk memulai bisnis. Muintu setuju untuk menikah karena ingin membalas kebaikan Hantri yang telah menyelamatkannya saat itu. Namun pada hari pernikahan, Hantri menyatakan bahwa ia sudah memiliki orang yang ingin ia rawat dan meremehkan gadis yang hanya menginginkan uang seperti Muintu. Kembali ke masa sekarang, Hantri memberinya gaun dan menyuruhnya agar jangan mempermalukan dia di acara ulang tahun kakeknya. Muintu dengan jijik melemparkannya. Di pesta, orang-orang yang tidak melihat Muintu dengan jahat berspekulasi bahwa dia telah dibuang. Saat itu, kakeknya telah datang ke pesta dan tidak melihat Muintu sehingga dia bertanya kepada Hantri. Tepat saat itu, Muintu datang dengan barisan pengawal. Dia tersenyum dan memberi selamat kepada kakeknya dan juga memberinya piring keramik seharga miliaran yang membuat semua orang terkejut. Hantri segera menariknya ke tempat lain dan bertanya. Muintu dengan jijik menyuruhnya untuk segera menandatangani surat cerai karena bagaimanapun juga ia sudah tidak peduli selama 4 tahun, jadi biarkan saja seperti ini. Ketika Muintu berjalan menuju meja pesta, Paman VNNG dan Paman VN Ho mendatanginya dan bertanya tentang keramik itu. VNNG bersikeras bahwa Muintu menjadi seperti itu karena dia telah menempel pada orang kaya. Muintu mengatakan bahwa dia dan saudara laki-lakinya sudah bercerai, jadi jangan berpikir bahwa dia akan seperti saudara laki-laki mereka yang suka berselingkuh. Ketika VN Ho melihat bahwa dia tidak bisa membantah, dia melemparkan kue ke Muintu. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak berpikir bahwa dia takut pada mereka seperti dulu, ketika mereka mengoleskan krim di wajahnya dan menekan wajahnya ke kolam kelapa. Hantri melihatnya tetapi mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak tahan, dia harus kembali dan tidak mempermalukannya. Dia memberitahu asistennya untuk mengungkapkan kecurangan ujian dan kekerasan yang mereka lakukan kepada kakeknya. Kedua orang itu meminta maaf, melihat bahwa dia tidak menunjukkan reaksi, mereka meredahkan diri dan mengambil kue dari tanah untuk dimakan dan mencuci muka mereka dengan air kolam. Pada saat ini, Hantri muncul dan menyuruh mereka berhenti. Muintu mengabaikannya dan naik mobil untuk pulang. Hantri melihat seorang pria di sampingnya yang membuatnya sangat penasaran dengan rahasia apa yang dia miliki selama 4 tahun ini. Hantri pulang dari pesta koktail dan secara kebiasaan meminta Muintu untuk menuangkan air untuknya. Setelah menunggu sebentar dan tidak ada jawaban, dia baru menyadari bahwa dia sudah pergi. Hantri mengeluarkan ponselnya dan meneleponnya untuk bertanya kemana dia pergi. Mendengar suara TMV dari seberang telepon membuatnya kesal dan menyuruhnya kembali dan dia akan menandatangani surat cerai. Muintu membawa dokumen-dokumen itu kembali. Hantri dengan marah berdiri dan bertanya kepadanya tentang TMV, mengatakan, apakah kamu sudah punya kekasih baru secepat ini? Dia memaki otaknya yang gelap. Dia menekannya dan menciumnya tetapi dia menamparnya. Hantri bertanya apakah dia benar-benar tidak memiliki sisa perasaan untuknya. Sebelum dia sempat menjawab, Tenhan menelepon dan mengatakan ada orang asing di depan rumahnya sehingga dia takut. Dia menyuruh Hantri untuk menjawab adik hujannya lalu memberinya surat cerai dan menyuruhnya untuk mengingat untuk menandatanganinya. Melangkah keluar ke gerbang, Muintu terpelesir dan berpikir bahwa selama 4 tahun, Hantri tidak pernah berubah. Dia ingat ketika dia ingin pergi mengunjungi neneknya bersamanya, tetapi karena panggilan telepon dari Tenhan, dia pergi. Setelah itu, neneknya melihat dia berkencan dengan Tenhan dan mempertanyakannya. Tenhan tidak takut dan bahkan mengatakan bahwa Muintu adalah orang ketiga yang membuat neneknya marah hingga pingsan. Karena kesal, dia mengusulkan perceraian. Di sisi lain, Hantri memasuki rumah Tenhan untuk mencari orang asing tetapi tidak menemukannya. Dia kemudian mengatakan bahwa ada orang yang salah ketuk. Dia lalu mengatakan bahwa dia merasa kedinginan akhir-akhir ini dan asistennya pulang ke desa sehingga dia ingin pergi ke rumah Hantri dan berjanji akan meminta maaf kepada kakak iparnya nanti. Hantri ragu-ragu lalu teringat ketika dia pingsan dan diselamatkan olehnya dan berjanji kepadanya bahwa jika dia membutuhkan sesuatu, dia akan memenuhinya sehingga dia setuju. Saat ini Muintu dengan penuh perhatian melihat foto Muin THM Gian. Dia ingat ketika dia menjadi lulusan terbaik, dia dengan jahat merobeknya dan menekannya untuk memaksanya. Ibunya di sisi putranya memaki Muintu sebagai rubah. Jika dia tidak takut ayahnya akan mengetahuinya, dia sudah akan membiarkannya melakukannya. Kali ini dia adalah orang pertama yang memulai balas dendamnya. THM Gian sedang bermain mahjong bersama teman-temannya. Ketika dia mendengar salah satu dari mereka mengatakan bahwa Muintu telah bercerai dengan Hantri, dia segera merasa gelisah dan pergi mencarinya. Pagi-pagi sekali Hantri membawa Tenhan untuk berobat. Di depan klinik pengobatan Tiongkok yang terkenal, ada antrean panjang orang. Hantri bertanya kepada orang di depan untuk membeli antrean tetapi di
memaki-maki. Saat ini, Muintu memasuki ruang pemeriksaan. Tenhan berteriak dan menyuruhnya untuk mengantri tetapi dihentikan oleh perawat yang mengatakan bahwa itu adalah Dr. Muin yang terkenal dan sering melakukan pemeriksaan amal di sini. Saat ini, Han Tri baru menyadari bahwa setiap bulan Muintu menghilang selama beberapa hari itu karena di sini. Tenhan merasa dilupakan sehingga mengatakan bahwa Muintu adalah penipu. Mendengar itu, Muintu keluar dan memeriksa denyut nadinya, memastikan dia tidak sakit, lalu menyuruh mereka pergi agar tidak mengganggu orang lain. Han Tri dengan marah menariknya ke belakang dan bertanya mengapa dia tidak memberitahunya tentang hal-hal ini dan bertanya apakah dia benar-benar perlu pergi. Dalam perjalanan pulang, Muintu bertemu dengan TAM Gian yang datang mencarinya. Dia mengatakan bahwa dia telah dibuang dan jika dia memohon dan membuatnya senang, dia akan membantunya. Tangannya melingkari bahunya dengan erat. Tepat saat Muintu tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulnya, Han Tri muncul dan mengusirnya. Dia menoleh dan bertanya berapa banyak rahasia yang masih dia sembunyikan darinya. Dia mengatakan masih banyak dan tidak perlu menjawab. Di sisi lain, TAM Gian menelepon dengan kesal dan tiba-tiba setumpuk kertas jatuh di depannya. Dia melihat dan membaca kertas itu yang menulis bahwa dia sedang diawasi, jadi bersikaplah baik, jika tidak, jangan salahkan dia. Keesokan harinya, sekretaris melaporkan bahwa selama beberapa tahun ini, Muintu telah berhasil merawat banyak kasus sulit. Selain itu, dia adalah lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi pada usia 56 tahun, tetapi tidak ada informasi apapun tentang dia di internet, seolah-olah ada orang yang sengaja menghapusnya. Sekretaris memberinya undangan dari keluarga Hoa. Dikatakan bahwa perusahaan model ingin bekerja sama ada di sana, jadi dia setuju. Dia menelepon Muintu tetapi ditolak. Saat ini, Tenhan masuk dan mengatakan dia ingin pergi. Dia setuju dengan dia. Muintu sedang bersiap-siap untuk pergi ke pesta. Dia ingin memakai riasan tipis. TAMV mengatakan itu tidak bisa. Banyak pemilik perusahaan lain ingin bertemu dengan pemilik model untuk bekerja sama. Tetapi meskipun dia memakai riasan tipis, kecantikan ini tidak bisa disembunyikan. Dia meminta untuk menjadi pasangan dansanya. Muintu tersenyum dan setuju. Tenhan dan Han Tri tiba di lokasi. Wartawan berbondong-bondong mengambil foto terus-menerus. Tepat pada saat itu, sebuah mobil datang. TAMV turun dari mobil dan membantu Muintu keluar. Wartawan merasa ada berita hangat sehingga mereka berbondong-bondong datang untuk mengambil foto, yang membuat Tenhan kesal. Di pesta itu, Han Tri mengetahui bahwa pemilik perusahaan model adalah seorang wanita. Dia diam-diam mencatat hal ini. Dia melihat Muintu di kejauhan. Tenhan menyadarinya dan mendekatinya, mengatakan bahwa Muintu dikelilingi oleh pria, jadi Han Tri ingin menceraikannya. Han Tri segera mendekati Muintu dan berkata, ternyata kamu telah menemukan tambatan hati yang baru, makanya buru-buru ingin bercerai. Dia menyeringai dan bertanya apakah dia menyesal. Han Tri menahan diri dan berkata tidak. Dia tidak peduli dan pergi. Tenhan mendekatinya dan sengaja menjegal kaki Muintu lalu terjatuh. Setelah itu dia mengatakan kepada Han Tri bahwa itu bukan kesalahan Muintu. Han Tri menyuruh Muintu untuk meminta maaf. Dia tersenyum dingin dan berbalik. Pada saat ini, TAMV mengatakan kepada Muintu bahwa setelah mempertimbangkan banyak perusahaan, Bateha masih yang paling cocok. Dia mengatakan kepada TAMV untuk segera mengeluarkannya karena pemilik rumah itu bermasalah. Han Tri saat ini menyuruh sekretarisnya untuk mencari tahu tentang presiden perusahaan penyelamat. Lalu TAMV berjalan perlahan dan menyuruhnya untuk tidak mencarinya lagi. Perusahaan mereka tidak bekerja sama dengan Bateha. Tadi Tenhan jatuh tahu dirinya salah paham. Di seberang, Muintu sedang berjalan-jalan ketika dikelilingi oleh TAM Gian dan para anak buahnya. Ia segera memberinya pukulan yang menyakitkan. Tepat saat ia ingin mengalahkan anak buahnya, Han Tri menyela. TAM Gian melihatnya dan langsung kabur. Saat ini Han Tri meminta maaf padanya karena salah paham tapi Muintu tidak menerimanya. Di seberang, TAM Gian berjalan sambil memaki-maki ketika ia bertemu dengan seorang gadis yang sedang berjalan ke arahnya. Ia masih belum menyerah pada pikiran mesumnya dan menyuruh anak buahnya untuk mengepung gadis itu. Pemandangan ini dilihat oleh Muintu. Ia segera datang dan menyuruh mereka melepaskan gadis itu. TAM Gian dengan marah mengatakan bahwa mereka hanya mengundang gadis itu untuk minum. Tetapi jika Muintu datang, mereka akan mengundang semuanya. Ia segera menekan tombol alarm. 3 pengawal datang. TAM Gian ketakutan dan lari secepat mungkin, tetapi masih dikejar. Akhirnya ia harus bersembunyi di tempat sampah tetapi masih ditabrak oleh sebuah mobil. Semua kejadian ini sampai ke telinga Han Tri. Saat ini di rumah sakit, dokter berbicara dengan Mbak Lye. TAM Gian lumpuh total dari pinggang ke bawah, bahkan jika diobati juga tidak dapat pulih kembali normal. TAM Gian menangis dimarahi oleh Mbak Lye sebagai orang yang tidak berguna dan bertanya apa yang terjadi padanya. Ia segera mengatakan bahwa itu karena Muintu. Ia ingin membalas dendam tetapi diancam oleh Han Tri yang masuk. Tepat saat polisi menelepon untuk mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan TAM Gian. Mbak Lye semakin marah dan tidak rela menelepon Muintu, mengatakan jangan berpikir karena ada Han Tri bisa berbuat semaunya. Tunggu saja lalu menutup telepon. Muintu tidak mengerti mengapa itu ada hubungannya dengan Han Tri. Ia berpikir sejenak lalu menelepon TAMV mengatakan bahwa ia setuju untuk bekerja sama dengan Bateha karena tim mereka yang paling cocok. Keesokan harinya staf Hang Che mempresentasikan tentang gunung TNLNH di mana perusahaan mereka ingin membuat proyek. Muintu mengatakan ia akan pergi mensurvei tempat itu sekaligus bersantai. Ia menolak TAMV yang ingin ikut karena ia
ingin ia tetap tinggal dan mengurus perusahaan. Di seberang, perusahaan Han Tri juga mengirim seorang staf survei. Ia cukup khawatir dan menyuruh sekretarisnya untuk terus memperbarui situasi. Nguyen Tu dan gadis dari Bak TH terus mendaki gunung. Tempat ini gersang dan tidak ada sinyal. Saat mereka mendaki di tengah jalan, gadis itu terpeleset dan jatuh. Han Tri menerima kabar bahwa stafnya kehilangan sinyal. Bahkan staf Hang Che juga begitu. Ia marah dan memarahi sekretarisnya mengapa tidak memberitahunya lalu menyuruhnya untuk segera melacak posisi mereka. Saat ini, Nguyen Tu lari ke bawah untuk melihat gadis yang jatuh tidak bisa menggerakkan kakinya. Di seberang, Han Tri mendengar laporan bahwa hari ini hujan paling lebat sepanjang tahun. Sekretarisnya mengatakan tim penyelamat sudah datang tetapi hujan akan memperlambat mereka sedikit. Saat ini, TAMV menelepon dan memarahinya tentang cara ia mengatur stafnya sehingga Nguyen Tu kehilangan kontak. Han Tri segera berlari ke gunung TNLNH. Gadis itu terluka di kakinya sehingga ia demam. Han Tri menemukan posisi mereka dan segera memanjat turun. Untungnya sebelum hujan, gadis itu dibawa pergi. Dalam hujan deras, Han Tri memeluk erat Nguyen Tu. Ia berpikir bahwa ia mengasihani dirinya tetapi pikirannya tenggelam dalam ingatan ketika TAM Gian mendorongnya jatuh ke kolam renang. Saat ia hampir tenggelam, ia diselamatkan olehnya, tetapi kali ini ia tidak akan kembali lagi. Hujan benar-benar berhenti, ia melihat kakinya pincang jadi ia memeluknya ke dalam mobil. Pemandangan ini dikirim oleh orang-orang Tenhan kepada gadis itu. Keesokan harinya, Han Tri duduk di ruang pertemuan menunggu lama untuk pemilik grup gaya baru yang baru datang. Ternyata itu adalah Nguyen Tu. Dalam rapat ia terus menatapnya dengan saksama sehingga sekretarisnya tidak bisa tidak mengingatkannya. Malam harinya ia kembali ke rumah untuk mengunjungi kakeknya. Kakeknya menyuruhnya untuk memperlakukan Nguyen Tu dengan baik. Han Tri menyalahkan kakeknya jika tidak memaksa mereka menikah dan saling mengenal terlebih dahulu maka mereka tidak akan menyiksa satu sama lain sehingga kakeknya marah tidak bisa berkata-kata. Ia keluar halaman menelepon Nguyen Tu untuk mengunjungi kakeknya. Mengingat kebaikan kakeknya, ia mengatakan ia akan datang. Ia ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi ia segera menutup telepon. Bel pintu berbunyi, Nguyen Tu membuka pintu. Tenhan masuk seperti pemilik rumah dan menyuruh Nguyen Tu menjauh darinya, jika tidak ia akan bertindak kasar. Nguyen Tu tidak peduli. TAMV menyuruhnya untuk menyerahkan masalah perusahaan kepadanya, dan ia juga telah menyelidiki beberapa hal tentang Ba Lye, tetapi akan menyembunyikannya dari Han Tri dan menunggunya kembali untuk melaksanakan rencana secara menyeluruh. Di seberang, Han Tri menerima perintah dokter yang mengatakan Tenhan hanya pingsan karena panik, sementara yang lainnya normal. Ia pergi ke kamar rumah sakit dan Tenhan berpura-pura sakit kepala. Ia mengatakan dokter bilang ia baik-baik saja. Ia terkejut. Han Tri bertanya mengapa ia jadi seperti ini. Ia menyalahkan Nguyen Tu. Ia pergi dengan dingin. Setelah itu ia membawa buket bunga untuk mengunjungi Nguyen Tu tetapi TAMV menolak. Han Tri mengatakan ia adalah suaminya jadi ia diizinkan masuk. Lalu TAMV itu siapa yang berhak? TAMV tidak takut dan mengatakan itu adalah niat Nguyen Tu. Kedua pria itu saling menatap dengan penuh amarah. Keesokan harinya Han Tri dan Nguyen Tu keluar dari kantor urusan sipil. Ia melihat seorang anak ingin menyentuhnya lalu memeluknya. Nguyen Tu dengan jijik menyuruhnya untuk berhenti melakukan trik menjijikan itu. Jangan lupa sekarang sudah bercerai. Han Tri menatapnya dan berpikir apakah ia tidak memiliki perasaan sama sekali padanya. Malam itu, Tenhan dengan genit memeluk Han Tri dan mengatakan ia senang karena ia telah bercerai. Han Tri saat ini mendorongnya dan mengatakan ia sedang sibuk dan juga ia hanya menganggapnya sebagai adik perempuan jadi jangan lakukan itu lagi. Tenhan dengan kesal keluar dan menerima kabar bahwa Lye MHNH adalah ibu tiri Nguyen Tu yang selalu menganiayanya sejak kecil. Mendengarnya ia tersenyum puas. Keesokan harinya ia datang menemui Ba Lye untuk bekerja sama. Tetapi sebelum berurusan, ia ingin menjadi penyanyi nomor 1 di kompetisi yang diselenggarakan oleh Hang Chu dan platform untuk menjadi perwakilan produk. Karena Bak TH bekerja sama dengan Hang Chu, ia tidak hanya menjadi jembatan tetapi juga mendapatkan banyak sumber daya. Ba Lye setuju untuk membantunya. Hal ini dilaporkan oleh TAMV. Ia bertanya pada Nguyen Tu apakah ia ingin gadis itu mundur. Ia mengatakan tidak perlu karena tujuannya adalah untuk menemukan perwakilan produk. Setiap orang memiliki hak untuk bersaing secara adil. Tenhan mengeluarkan foto ia dan ia saling berdekatan. Ia dengan dingin menyuruhnya apakah ia sudah selesai berbicara untuk segera pergi, membuat gadis itu tertegun. Di luar ada dua pria yang mengintip dengan curiga dan bingung siapa yang Nguyen Tu. Melihat foto yang diberikan nenek tua itu ada satu rambut, jadi mereka memutuskan untuk menangkap keduanya. Saat ini Han Tri sampai di rumahnya dan mengetuk pintu. Ia bingung mengapa ia sudah janji tapi tidak muncul. Di telepon juga tidak diangkat. Di mobil yang diculik, kedua pria itu bertanya siapa yang Nguyen Tu. Tenhan berteriak dan menunjuk Nguyen Tu. Saat mereka saling memarahi, Nguyen Tu diam-diam menyalakan pelacak di tangannya. TAMV menerimanya tetapi ia menunggu agar ia bisa memancing ular keluar dari sarangnya. Di seberang, Han Tri meminta hacker untuk melacak posisi Nguyen Tu dan tahu mereka berada di gedung kosong. Nguyen Tu diikat di kursi dan menebak Ba Lye adalah orang yang memerintahkan mereka untuk menculiknya.
Saat ini Han Tri berlari, penculik itu menodongkan pisau ke arah kedua gadis itu. Di tangan penculik terdengar ia mengancam Han Tri untuk memilih satu. Ten Han ketakutan lalu pingsan. Han Tri teringat janjinya lalu memilihnya dan mengatakan ia akan kembali untuk menyelamatkan Muintu. Saat ia pergi, Muintu segera melepaskan ikatan dan mengalahkan kedua pria itu. Han Tri kembali dan bertanya apakah ia baik-baik saja, tetapi ia menghindarinya dan mengatakan ia benar-benar menjijikan. Saat ini TAMV membawa anak buahnya dan ia segera pergi. Dalam pikirannya saat ini, ia berpikir ia telah melebih-lebihkan posisinya di hatinya. Ternyata semua itu hanyalah taktik bisnisnya. Mulai sekarang mereka berdua orang asing. Han Tri ingin mengejarnya tetapi TAMV menghentikannya dan mengatakan ia telah membuat pilihan di sini. Jadi bertindaklah seperti seorang pria dan jangan ganggu Muintu lagi atau ia tidak akan melepaskannya. Keesokan harinya TAMV membawa makanan untuk mengunjunginya. Melihatnya terus bekerja, ia menghentikannya lalu menyuapinya sesendok bubur bergizi. Melihat ia bersemangat memakan bubur, ia mengatakan dirinya terlalu khawatir. Ia tersenyum dan mengatakan hal yang sudah berlalu biarkan berlalu. Yang paling penting adalah memulihkan kesehatan. TAMV melaporkan bahwa Ten Han sekarang telah diakhiri semua kontraknya. Ia menganggap ini sebagai karma. Dalam rencananya tidak ada ia, tetapi jika ia terus ikut campur, jangan salahkan ia. Ten Han memohon kepada Han Tri untuk membantunya kali ini tetapi ia lelah dan mengatakan ia tidak mendapatkan istirahat yang cukup lalu pergi. Ia dengan marah menelepon Ba Elie dan mempertanyakan apakah ia sekomplotan dengan Muintu. Ia mengatakan semuanya adalah rencana Muintu. Ten Han tidak bisa menahan diri dan menyuruhnya untuk menemukan kelemahan Muintu. Di seberang, Muintu membuat janji dengan mitra bisnis yang diperkenalkan, seorang pedagang barang antik yang akrab. Ketika ia mendengar ia adalah putri Nguyen Tan Hoa, ia segera setuju untuk bekerja sama. Sebelum pergi mereka berdua berpelukan ringan sebagai basa-basi. Pemandangan ini difoto oleh anak buah Ten Han. Ia menyuruh seseorang untuk memposting berita ini di seluruh jaringan. Keesokan harinya, Ziren menunjukkan foto itu kepada Xingxi dan mengatakan bahwa dia benar-benar mengandalkan laki-laki yang mengejutkannya. Xingxi dengan lelah mengatakan bahwa Ruan Su tidak naik pangkat dengan mengandalkan laki-laki. Jangan menyebarkan desas-desus yang salah. Bahkan jika Ruan Su tidak peduli, itu akan memengaruhi keluarganya. Ketika dia melihatnya pergi, Ziren tahu apa kelemahan Ruan Su. Keesokan harinya, Ruan Su pulang untuk mengunjungi neneknya tetapi tidak menemukan siapapun. Dia menelepon tetapi tidak ada yang menjawab. Saat itu, sebuah pesan datang mengatakan bahwa neneknya ada di tangan mereka dan jika dia ingin menemukannya, dia harus datang. Pada saat ini, Nyonya Ruan menelepon kekasihnya dan memohon untuk tidak putus, mengatakan bahwa dia akan pulang dan meminta uang dari wanita tua di rumah. Saat Nyonya Li membawa Nyonya Ruan Su masuk, dia bertemu dengannya dan bertanya mengapa ibunya kembali ke rumah. Pada saat itu, Nyonya Li menariknya ke samping dan menjelaskan bahwa ibunya ingin mengunjungi rumah. Melihatnya meminta uang, dia langsung memberikannya dengan syarat dia tidak boleh ikut campur dalam urusan ibu dan dirinya. Dia langsung setuju dan bergegas mencari kekasihnya. Setelah mendengar lagu yang dikirim Nyonya Li, Ziren sangat puas. Hanya saja dia khawatir menggunakan lagu orang lain. Dia meyakinkannya bahwa Sue Hai sedang bepergian. Ziren dengan bangga mengatakan bahwa Xingxi akan kembali dan dia menunggu untuk melihat bagaimana Ruan Su tanpa dia. Pada hari kompetisi, Ziren dengan percaya diri berdiri di atas panggung untuk memperkenalkan lagu yang telah dia ciptakan dengan susah payah. Lagu itu seakan mengungkapkan isi hati Xingxi. Banyak kenangan antara Ruan Su dan dia muncul. Juri di bawah terkejut karena lagunya sangat bagus. Pada saat itu, Ruan Su di studio rekaman mendengar lagu yang akrab dan meminta Xin Yu untuk mencari tahu. Tepat saat MC mengumumkan Ziren memenangkan hadiah pertama, Ruan Su masuk dan bertanya mengapa dia berani menerimanya padahal menyalin lagu orang lain. Ziren dengan percaya diri membenarkan bahwa dia menciptakannya sendiri. Ruan Su tersenyum dan berkata bahwa melodi ini mirip dengan lagu teman-temannya Sue Hai, jadi dia berharap dia bisa menunjukkan komposisi aslinya untuk perbandingan. Ziren menolak dan ingin memanggil keamanan untuk mengusir Ruan Su, tetapi MC memperkenalkan Ruan Su sebagai pemilik Hangju. Ziren masih keras kepala mengatakan bahwa temannya yang menyalinnya. Pada saat ini, Sue Hai muncul dan bertanya mengapa dia menyalinnya. Melihatnya, ingatan masa kecil Ruan Su kembali. Ruan Su berjalan-jalan dengan Sue Hai dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Dia mengatakan bahwa dia kembali karena dia tahu dia bercerai dan ingin berada di sisinya. Dia menolak karena dia tidak lagi percaya pada cinta. Adegan ini dilihat oleh Xingxi yang mengikutinya. Dia menahan Sue Hai dan mengatakan dia adalah pria jahat, tetapi Ruan Su dengan dingin menghentikannya. Melihat mereka berdua pergi, dia dengan dingin mengabaikan Ziren yang memohon dan mengatakan dia akan membantunya dengan masalah ini. Menjelang malam, berita ini telah menyebar luas di internet membuatnya takut, tetapi dia masih mencoba untuk menyelamatkan muka dan pergi ke kompetisi. Dia mengabaikan ejekan orang-orang yang berbicara, tetapi mereka mengabaikannya. Dia diam-diam menyimpan dendam dan ketika dia mencoba masuk dengan kartu baru,
itu, dia dihentikan, merasa sangat malu. Ruansu diikat di kursi. Sementara itu, Xingxi menerima pesan yang memberitahunya bahwa lokasi Ruansu telah ditemukan dan dia dalam bahaya. Xingxi bergegas menghampirinya dan menyuruhnya melepaskannya. Xingxi baru tahu dari apa yang dia katakan bahwa dia telah membantunya lulus ujian kakeknya 3 tahun yang lalu agar dia bisa mendapatkan hak waris. Saat dia berjalan, dia memegang jam tangan dan menekannya ke sofa untuk memukulinya. Dia ketakutan dan memohon belas kasihan lalu melarikan diri. Dia pergi dan melepaskannya. Dia meminta maaf padanya karena telah salah paham. Dia mengatakan dia tidak ingat masa lalu dan memintanya untuk menganggapnya tidak pernah mendengarnya. Lalu dia mencoba pergi, tetapi dia memegang tangannya dan bertanya kemana dia akan pergi. Apakah neneknya dalam bahaya? Dia menatapnya dengan terkejut. Dia mengatakan dia tidak sengaja mengikutinya, tetapi dia hanya berencana untuk mengunjungi neneknya ketika dia menemukan neneknya hilang. Dia mengatakan bahwa ibu tirinya telah membawa neneknya pergi. Dia mengatakan dia ingin memberi kompensasi dan pergi bersamanya. Mereka berdua meminta seorang peretas untuk melacak lokasi mobilnya. Mereka menemukan bahwa mobilnya terakhir terlihat di rumah Nyonya Li. Pada saat itu, Nyonya Li bersiap untuk naik mobil ketika dia menerima telepon yang mengatakan bahwa dia telah tiba di tempat yang tepat tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengatakan Nyonya Li tidak dapat dipercaya, jadi dia khawatir dan naik mobil kembali ke rumah. Xingxi dan Ruansu tiba di rumah Nyonya Li. Dia masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Bibi TRN. Bibi itu diam-diam ingin menelepon tetapi Xingxi melihatnya. Dia mengatakan jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan memanggil polisi. Pada saat itu, Nyonya Li menelepon dengan marah, jadi Bibi itu berbohong padanya dan membawa Ruansu ke kamar Nyonya Li. Keduanya dengan cemas membawa nenek itu ke rumah sakit. Setelah itu, dia berterima kasih padanya karena telah membantunya. Dia meminta maaf padanya karena tidak memikirkan perasaannya di masa lalu dan memintanya untuk memberinya kesempatan. Dia tidak setuju. Ketika dia merawat neneknya mengatakan dia marah karena desas-desus yang mereka katakan tentang dia. Tetapi dia percaya pada cucunya. Dia segera pergi keluar ruangan dan meminta seseorang untuk memeriksa siapa yang menyebarkan desas-desus itu dan mentransfer bukti Nyonya Li. Diam-diam mentransfer aset kepada Tuan Ruan. Di sisi lain, setelah mendengar laporan asistennya, dia mengatakan untuk menggunakan bukti pemotongan bahan baku dan tindakan tidak jujur untuk memutus kontrak dengan perusahaan Ruan karena dia menghormati Ruansu. Tetapi sekarang Nyonya Li sudah keterlaluan. Tepat pada saat itu, dia mendengarnya tetapi berbalik. Keesokan harinya, Ruansu juga melihat berita bahwa perusahaan Baxi telah membatalkan kontrak dengan perusahaan Ruan. Pada saat itu, dia dan Xin Yu membuat janji untuk bertemu dengan Xie THNG. Mereka berbicara tentang bagaimana Nyonya Li menyembunyikan dari suaminya untuk menggelapkan komisi perusahaan untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan jika dia ingin mengajukan tuntutan hukum, semua bukti ini sudah cukup. Nyonya Li di perusahaan marah karena masalah itu terungkap dan ingin membungkam para pekerja agar tidak ada yang tahu alasan mengapa perusahaan mereka dibatalkan kontraknya oleh perusahaan Baxi. Tepat pada saat itu, Xie THNG datang. Dia bernegosiasi bisnis dengan jumlah uang yang besar. Awalnya Nyonya Li tidak percaya, tetapi karena dia mengatakan temannya dari luar negeri membutuhkan barang antik dalam jumlah besar, dia menjadi ragu. Dia tidak percaya dan ingin menandatangani kontrak terlebih dahulu, tetapi dia mengatakan sedang menyusun kontrak dan akan membayar tepat waktu, menyuruhnya menyiapkan barang terlebih dahulu. Jika dia tidak setuju, dia akan memberikannya kepada orang lain, dan akhirnya Nyonya Li setuju. Beberapa hari kemudian, Ruansu membawa neneknya untuk makan bubur dan mendengar seorang paman sedang membongkar barang untuk perusahaan Ruan. Dia bertanya, dan paman itu mengatakan bahwa bekerja di sana sangat sulit, ada pemeriksaan dan dia harus menandatangani kontrak kerahasiaan. Dia berpura-pura mengatakan dia sedang mencari pekerjaan untuk adiknya. Setelah itu, dia mengirim pesan untuk meminta seseorang memeriksa apakah ada informasi dan memberitahunya. Nyonya Li sedang menyiapkan uang. Dia menjual rumah dan aset untuk mendapatkan barang. Dia berharap setelah pesanan ini, perusahaannya akan setara dengan perusahaan Baxi. Ruansu menerima informasi dari Xin Yu. Dia mengatakan perusahaan Ruan ingin mengekspor barang ke luar negeri. Dia mengatakan sepertinya Xie THNG tidak mendengarkannya dan ingin membantu perusahaan Ruan. Dia mengatakan jika demikian, jangan salahkan dia jika dia tidak berbelas kasih. Keesokan harinya, ketika para pekerja menerima uang, polisi datang. Karyawan menelepon Nyonya Li, asisten tidak bisa menghubungi Xie THNG, tetapi dia juga tidak bisa memanggil polisi. Dia menelepon untuk meminjam uang, tetapi perusahaan lain tidak setuju. Pada saat itu, Tuan Ruan datang untuk menanyainya karena telah kehilangan perusahaan. Dia dengan marah memarahi pria itu karena hanya tahu makan dan tidak melakukan apa-apa. Akhirnya, keesokan harinya Ruansu mendengar berita bahwa perusahaan Ruan bangkrut. Dia pergi ke perusahaan untuk bertemu dengan Wang Qianqian dan dia mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Keesokan harinya, Xin Yu memberitahu dia bahwa dia telah menyelesaikan negosiasi kerjasama dengan Direktur Wang. Dia memberinya CV sekretaris Nyonya Li dan menyuruhnya mengaturnya karena dia mungkin masih berguna. Xin Yu mengatakan dia menemukan wartawan yang memposting artikel itu dan mengetahui bahwa foto itu diberikan
dilakukan oleh keluarga Cheng. Dia tidak mengerti apa yang terjadi di antara mereka berdua. Di sisi lain, Xingxi datang mengunjungi neneknya. Neneknya mengatakan bahwa dia sangat menyesal padanya. Saat itu, setelah ibunya meninggal, ayahnya membawa Nyonya Li kembali dengan putranya. Dia dipaksa memanggilnya ibu. Dia selalu diintimidasi oleh ibu dan anak itu. Jadi neneknya melihat itu dan mengirimnya ke beberapa desa untuk meminta bantuan ahli tersembunyi untuk mengajarinya beberapa keterampilan bertahan hidup. Dia tersenyum dan mengatakan dia sekarang sangat kuat dan menyuruh neneknya untuk tidak khawatir. Saat mereka berbicara, dia masuk dan menyuruhnya keluar untuk berbicara. Dia dengan marah melemparkan dokumen ke arahnya dan mengatakan padanya untuk tidak mengkhawatirkan neneknya dan mengurus orang-orangnya sendiri. Ziren menerima pesan dari Nyonya Li yang menanyakan apakah dia masih ingin bekerja sama dengannya. Dia memiliki cara untuk menjebak Ruan Su. Ketika Xingxi masuk ke dalam rumah dan melemparkan dokumen padanya, dia memperingatkannya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak jelas lagi. Selain itu, dia memberinya kata sandi rumah karena dia mengatakan dia tidak memiliki siapapun untuk merawatnya, dan menyuruhnya untuk tidak menganggap ini rumahnya sendiri. Dia menyuruhnya untuk meminta asistennya datang dan membereskan. Dia menelepon asistennya untuk memohon kepada direktur ruang untuk melihat apakah ada pekerjaan untuknya. Di sisi lain, Tuan Ruan pergi mencari Nyonya Li di rumah sakit, mengancamnya untuk menyiapkan uang atau dia akan bertindak. Nyonya Li sedang membersihkan di luar gerbang hotel. Ketika dia melihatnya keluar, dia marah dan berlari untuk memakinya, mengatakan bahwa dia persis seperti ibunya tetapi pada akhirnya juga dibunuh oleh orang terdekatnya. Dia bertanya dan memaksanya untuk berbicara tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Xingxi melihat adegan ini, dia keluar dari mobil dan berjalan ke sisinya, melihatnya menangis. Dia tiba-tiba memeluknya tetapi dia mendorongnya menjauh, mengatakan bahwa dia juga orang yang menyakitinya jadi jangan mengasihaninya. Xin Yu dan dia sedang duduk di sebuah kafe. Dia berpikir dan berkata bahwa mungkin ada cerita lain tahun itu. Dia ingat ayahnya mengajak ibunya bepergian pada waktu itu, tidak ada kamera di tempat kejadian. Dia bilang mobilnya remblong jadi kecelakaan. Dia menyuruhnya meninggalkan dokumen tuduhan Nyonya Li di sana, dia akan mengaturnya. Muin Tu meminta tumpangan dari salah satu temannya. Dia ingin dia mengambil foto Tuan Muin di sebelahnya dan mengirimkannya kepadanya, tetapi dia mengatakan dia akan mencoba membantunya dan bagaimana itu berakhir terserah dia. Malam itu, berpura-pura mabuk, dia memasuki ruangan tempat Tuan Muin berkumpul dengan teman-temannya. Dia bilang dia ingin bermain dengan mereka. Dia langsung setuju. Nyonya Li menerima pesan yang mengatakan suaminya memeluk seorang gadis saat memberi makan THM Gian. Dia panik dan lari. Begitu dia membuka pintu, dia melihatnya sedang menyuapi buah-buahan kepada seseorang. Mereka berdua saling berteriak. Dia mengatakan bahwa dia yang mengemudikan mobil yang membahayakan Tran Kem Huong dan memintanya untuk membantunya menyembunyikan kejahatan itu. Adegan ini dilihat dan didengar seluruhnya oleh Muin Tu melalui kamera. Dia sangat terkejut. THM Fu ingin pergi bersamanya tetapi dia mengatakan dia ingin tenang. Dia berdiri di area permainan. Banyak orang lewat tetapi dia masih merasa kesepian. Dia berdiri diam dan menangis. Hantri datang untuk mencari THM Fu dan bertanya di mana dia. THM Fu mengatakan dia pergi setelah menonton rekaman kamera. Dia meneleponnya berkali-kali tetapi dia tidak menjawab. Hantri pergi ke rumahnya dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Dia mencarinya di mana-mana. Akhirnya dia berhasil menanyakan dan mengetahui bahwa dia berada di jembatan layang. Dia mendatanginya dan memeluknya untuk menghiburnya. Dia membawanya bersepeda untuk membuat perasaannya lebih baik. Dia bertanya apakah dia merasa lebih baik. Dia tersenyum dan bilang belum. Dia bilang dia akan menemaninya hari ini sampai dia bahagia lagi, yang membuatnya tertawa. Mereka berdua bersepeda bersama untuk sementara waktu. Dia membeli 2 model superhero. Dia mengatakan tanpa daya bahwa dia selalu membeli hal-hal yang tidak berguna. Dia tersenyum dan menyuruhnya untuk percaya pada cahaya. Dia bertanya padanya bagaimana dia berencana untuk menangani masalah ini. Dia mengatakan akan memberinya hukuman yang pantas. Malam itu, Tuan Muin mengajak wanita itu ke motel. Saat dia mendorongnya ke tempat tidur, 2 orang masuk, satu memegang telepon dan yang lainnya membantunya berdiri. Dia bertanya siapa mereka dan baru tahu itu suaminya. Jika dia melapor ke polisi, dia akan ditangkap karena dia adalah pemilik bisnis ilegal. Dia panik dan bertanya berapa yang mereka inginkan. Mereka memberinya 3 hari untuk menyiapkan 50 juta atau dia akan tamat. Keesokan paginya, Tuan Muin datang ke perusahaan Muin Tu, ragu-ragu untuk masuk dan meminta resepsionis untuk memanggilnya turun. Resepsionis tidak setuju dan meminta namanya sebelum dia mau mengumumkannya, yang membuat Tuan Muin ingin memukulnya. Muin Tu muncul tepat di belakangnya dan menghentikannya. Dia mengatakan dia tidak menyangka dia bisa membuka perusahaan sebesar ini. Dia meminta sejumlah uang darinya, mengatakan bahwa dia sedang dalam masalah akhir-akhir ini. Dia mengatakan jika dia baik padanya, dia tidak akan membiarkan ibu dan anak itu mengganggunya. Dia tidak setuju untuk meminjamkannya uang.
Dia dengan marah mengambil telepon, merekam, dan berteriak kepada semua orang bahwa putrinya sendiri yang mendorongnya ke jalan buntu. Langkah ibunya dan saudaranya ke rumah sakit membuatnya sedih dan menangis saat melihatnya. TAM Fu dan asistennya memanggil penjaga keamanan untuk menyeretnya keluar. Dia pulang dan memposting di internet, mengatakan kepada semua orang bahwa dia tidak berbakti dan tidak peduli pada ayahnya sendiri. Postingan tentang dia semakin menyebar. TAM Fu khawatir dan ingin membantunya menghapus postingan, tetapi dia menyuruhnya untuk membiarkannya saja dan tidak ikut campur. Dia mengganggunya setiap hari, bahkan berbaring di depan pintu rumahnya, berteriak keras menunggunya turun ketika Han Tri tiba-tiba muncul. Dia mengatakan kepadanya jika dia menginginkan uang, dia harus menyetujui persyaratannya. Malam itu, Muin Tu mencari namanya di internet dan melihat bahwa postingannya telah menghilang. Pada saat itu, dia menerima pesan dari TAM Fu bahwa dia telah menemukan ayahnya di sebuah hotel. Dia pergi ke sana dan melihatnya, lalu dia tahu bahwa Han Tri telah membantunya menghapus postingan. Dia mentransfer uang kepadanya dan memintanya untuk tidak mengganggunya lagi. Dia setuju. Setelah itu, dia mentransfer uang kepadanya dan menyuruhnya untuk diam selamanya dan tidak meneleponnya lagi. Dia pergi ke kasino untuk bermain. Karena kalah, dia berutang dan meminjam 600 juta. Tanpa diduga, dia ditangkap sebelum dia sempat membayar. Tuan Tu bertanya tentang kelemahannya untuk mencatat utang, dan dia dengan takut-takut mengatakan kebenaran bahwa dia mengemudi secara tidak aman yang menyebabkan kecelakaan istrinya dan tidak menyelamatkannya tepat waktu, dan dia memeras putrinya. Dia takut dan meminta tambahan 2 hari untuk membayar utangnya. Tuan Tanah setuju, jika dia tidak membayar, dia akan membiarkan keluarganya mengumpulkan mayatnya. Setelah mendengar dokter mengatakan bahwa bibinya bisa keluar dari rumah sakit, Han Tri menyarankan untuk membawanya pulang ke kampung halamannya untuk bersantai. Muin Tu melihat bahwa bibinya ingin mengunjungi kampung halamannya, jadi dia setuju. Mereka berdua membawanya pulang ke kampung halaman. Semua yang ada di rumah lama dibersihkan dan dipertahankan seperti semula olehnya. Bibinya berterima kasih padanya karena telah membawanya pulang. Tiba-tiba dia menerima banyak pesan yang membuat wajahnya kaku. Mereka berdua pergi ke pasar. Semua orang mengira dia adalah pacarnya. Dia tidak tahu harga buah-buahan jadi dia menawarnya, yang membuatnya terkejut. Dia mencoba menawar seperti dia tetapi itu menjadi bumerang. Mereka naik becak motor untuk kembali. Dia meminta maaf kepadanya atas tindakannya di masa lalu terhadap Tunhan yang membuatnya salah paham. Dia mengatakan dia akan menemaninya mulai sekarang. Dia bingung dan bertanya bukankah Tunhan adalah pacarnya. Dia terkejut dan mengatakan dia hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Dia mengatakan dia akan pulang lebih awal besok karena dia memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan dan dia akan datang menjemputnya ketika dia sudah selesai. Dia berterima kasih padanya karena telah membantunya dengan masalah Tuan Muin. Dia mengatakan tidak perlu berterima kasih. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Malam itu, Tuan Muin sedang melarikan diri. Tuan Tu sedang mengejarnya. Ketika dia sampai di jembatan, dia bertemu Han Tri. Dia mengambil bukti dan mengatakan jika dia menyerahkan diri, dia akan membantunya melunasi utangnya. Saat dia ragu-ragu, Tuan Tu datang. Akhirnya dia setuju. Beberapa hari kemudian, TAM Fu memberitahunya bahwa Tuan Muin telah menyerahkan diri dan teman sekelasnya juga ditangkap karena memerasnya sebesar 50 juta, yang juga mengejutkannya. Han Tri membuat janji untuk bertemu dengan Tunhan. Dia mengatakan dengan terus terang kepadanya bahwa perasaannya padanya selama ini hanyalah rasa terima kasih. Mereka telah dewasa dan harus menjalani hidup mereka sendiri. Dia tidak setuju dan berpikir itu karena Muin Tu. Dia ingin mencari Muin Tu, tetapi dia dengan marah menghentikannya. Dia mengatakan jika dia berani menyentuhnya, dia tidak akan membiarkannya, lalu dia bangkat dan pergi. Dia berpikir dia akan menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah pilihan terbaik untuknya. Keesokan harinya, asistennya membawa kotak cincin yang telah dipesan Han Tri sebelumnya. Asisten itu bertanya kepadanya bagaimana dia mendapatkan bukti. Dia mengatakan dia akan membantu Tuan Muin melunasi utangnya, jadi mereka setuju untuk memberinya bukti. Dia menyuruh asistennya untuk menyerahkan bukti pinjaman itu kepada polisi agar bisnis tidak bermoral seperti itu tidak bisa lagi beroperasi. Asistennya bertanya cincin itu untuk siapa. Dia tersenyum dan mengatakan dia ingin mengejar Muin Tu lagi. Han Tri berdandan rapi untuk menemuinya. Dia ingin mengajaknya makan malam untuk memulai kembali hubungan mereka. Siapa sangka dia sudah punya janji. Dia terkejut dan bertanya siapa yang dia kencani, laki-laki atau perempuan, yang membuatnya tertawa. Dia bilang dia punya janji dengan bos Han dari perusahaan bahan bangunan. Dia bilang dia mengenalnya dan akan menjadi penasihatnya. Dia bilang bajunya jelek dan menyuruhnya mengganti. Mereka berdua menunggu bos Han. Begitu dia masuk, dia memuji kecantikannya, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Dia memberinya hadiah perkenalan dan tiba-tiba memegang tangannya. Dia dengan kesal memukul tangannya dan mengatakan dia alergi terhadap pria. Dia bilang dia lebih suka merayu wanita. Menyentuh wanita dengan tangannya membuatnya tidak pantas untuk berbisnis dengan mereka, yang membuatnya marah dan pergi. Dia merajuk dan berkata bahwa dia tahu apa yang dia pikirkan tetapi tetap membiarkannya. Dia mengatakan dia mengalami mimpi buruk tadi malam. Dia bertanya apa itu dan dia mengatakan mimpi tanpa dia. Dia mempelajari kalimat rayuan dari orang lain untuk diucapkan
mengucapkan kepadanya, yang membuatnya merasa malu. Kakeknya menerima gambar Tunhan bertemu Nyonya Li dari kepala pelayan Yang. Dia mengatakan dia benar-benar tidak baik. Tuan yang mengatakan dia telah bertanya-tanya dan tidak ada seorang pun di desa yang mengenal Tunhan. Berdasarkan deskripsi, pada saat itu Nguyen Tu telah melakukan akupuntur untuk membantu Hantri bertahan hidup. Kakeknya sangat senang dan mengatakan ini adalah takdir. Dia di sisi lain masih memikirkan cara untuk mengejarnya, tetapi dia menyadari bahwa dia sedang memberikan penghargaan kepada Tuet Hai. Pria itu menyatakan perasaannya kepadanya di atas panggung. Dia segera berlari ke sana dan mendengar dia menolak Tuet Hai. Tapi dia juga menolaknya karena dia telah mengalami banyak luka yang disebabkannya. Dia tersenyum dan mengatakan dia akan menunggunya. Dia mengatakan kakeknya merindukannya, jadi dia membuat janji untuk bertemu dengannya. Dia setuju karena dia akan bebas dalam 2 hari. Kakeknya sedang di rumah meninjau dokumen ketika Tunhan datang. Dia melihat foto-foto dirinya dan Nyonya Li dan mengatakan dia tidak boleh mempercayainya. Kakeknya marah dan memarahinya karena berhati jahat. Dia sekarang akan pergi dan memberitahunya. Dia tidak setuju dan melangkah maju untuk menghentikannya. Mereka berdua saling dorong-dorongan, lalu tiba-tiba kakeknya jatuh dari kursi, yang menyebabkan dia terkena serangan jantung dan pingsan. Saat ini Nguyen Tu datang, dia bertanya kepada kepala pelayan Yang dan dia mengatakan dia sedang menunggunya. Di sisi lain, sebelum dia masuk, Tunhan yang ketakutan dengan cepat mengambil jarum dari sakunya dan menusuk perutnya sendiri. Ketika dia masuk dan melihat pemandangan itu, dia khawatir dan meraba nadinya lalu meminta seseorang untuk memanggil ambulans. Hantri datang dan dengan cemas membawanya ke mobil dan mendengar Tunhan menyalahkannya, yang membuatnya mencurigainya. Keesokan harinya, semua situs berita melaporkan bahwa Nguyen Tu adalah tersangka nomor 1 dalam kasus ini. Di sisi lain, Xing Xi mengunjungi Ziren. Dia bertanya tentang situasi saat itu, dan wanita itu menunjuk pelakunya sebagai Nguyen Tu. Dia menatap lurus ke arahnya dan mengatakan bahwa dia pasti akan menemukan pelakunya yang sebenarnya yang melukai kakeknya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir, yang membuatnya takut dia akan ketahuan. Xin Yu mengatakan dia ingin memecat orang-orang yang berbicara buruk tentangnya, tetapi dia tidak setuju. Dia mengatakan dia tidak merasa malu dengan hati nuraninya. Dia pergi mengunjungi neneknya dan bertanya mengapa dia tidak bertanya tentang kasusnya yang dituduh secara salah, dan neneknya mengatakan bahwa dia mempercayainya. Dia mengatakan kepadanya untuk mengikuti hatinya. Dia memahaminya, yang membuatnya sangat bahagia. Dia membawa sup ayam untuk mengunjungi kakeknya, tetapi secara tak terduga bertemu dengan Xing Xi yang mengatakan bahwa kakeknya sudah dirawat sehingga tidak nyaman bagi orang luar untuk masuk. Tiba-tiba Ziren muncul dan berkata dia ingin mengunjungi kakeknya, jadi dia menyuruhnya pergi karena hanya dia dan wanita itu yang akan merawatnya, yang membuatnya terkejut dan bingung tentang apa yang dia rencanakan. Keduanya masuk ke dalam kamar. Asistennya mengatakan bahwa saham keluarga Baxi sedang jatuh dan seseorang sedang membeli saham tersebut, sehingga situasinya serius. Ziren mengatakan satu-satunya cara adalah dengan bekerja sama antara keluarga Baxi dan keluarga Trin. Dia juga setuju dengan pendapat ini tanpa menyadari Nguyen Tu kembali untuk mencari anting-anting yang ditinggalkan ibunya dan mendengar semuanya. Sebulan kemudian, dia duduk di barisan kursi di bawah dan menyaksikan upacara pertunangan antara dia dan Ziren yang akan segera berlangsung. Ziren sedang berdandan, teman-teman dekatnya muncul untuk bertanya dan memuji karena dia bisa menikahi putra sulung grup Baxi, yang membuatnya sombong dan bangga. Ketika dia mengenakan cincinnya dan dia akan mengenakannya untuknya, dia menarik tangannya kembali dan mengatakan bahwa saksi pernikahan tidak setuju dengan pernikahan ini. Di bawah, kakek Bak dan Nguyen Tu tersenyum penuh makna. Sebulan yang lalu, Xing Xi datang mencari Nguyen Tu. Dia mengatakan dia menikah dengan keluarga Trin untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Karena tindakan kepala pelayan Yang dan Ziren, dia menjadi curiga. Dia ingin wanita itu dihukum dan tidak mengganggunya lagi. Dia tertawa dan berkata kepadanya agar tidak khawatir tentang kakeknya. Dia akan bekerja sama dengan para ahli untuk menemukan cara terbaik untuk mengobati kakeknya. Ketika keduanya akan berciuman, asistennya muncul dan mengatakan mobil sudah tiba, membuat keduanya malu. Dia beralih mencium pipinya dan kemudian masuk ke dalam rumah. Dia menyentuh pipinya dan merasa senang, tetapi berbalik ke asistennya dan menendangnya, mengatakan bahwa dia muncul pada waktu yang salah. Dia menemukan Tuan yang saat dia bersiap untuk pergi, menanyakan kepadanya tentang semua hal. Karena ketakutan, dia memberikan bukti dan mengatakan yang sebenarnya bahwa orang yang menyelamatkannya adalah dia, yang mengejutkannya. Ketika dia keluar dari ruang operasi untuk kakeknya, dia memeluknya, mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dia lakukan, dari menyelamatkannya dan kakeknya. Saat ini, dia menyuruh Ziren untuk mengaku atau dia akan memberitahu semua orang di aula upacara. Tetapi wanita itu masih menyangkalnya ketika dia menunjukkan rekaman Tuan Yang. Semua orang terkejut. Kakek Bak muncul di atas panggung dan mengatakan dia adalah saksi dan bukti kejahatan wanita ini. Ketika polisi tiba, wanita itu melarikan diri. Dia berdiri di lantai atas dan berjanji untuk bertemu Nguyen Tu. Ketika dia datang, wanita itu mengatakan dia tidak ingin hidup, jadi dia mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Wanita itu dengan marah mengatakan bahwa dia telah menghancurkan segalanya dan mencuri Xing Xi darinya. Dia tak berdaya mengatakan jika wanita itu mati, maka Xing Xi akan menjadi miliknya saja. Nguyen Tu berjalan ke arahnya, mengulurkan tangannya
temannya dan menasihati Ziren bahwa jika dia keluar dari penjara, dia bisa memulai semuanya lagi. Yang membuatnya ragu dan bertanya apakah itu benar, dan dia mengangguk mengatakan itu benar. Wanita itu memegang tangannya tetapi kemudian berhenti, tertawa dan berkata jangan harap dia akan hidup dengan baik, lalu menariknya untuk melompat dari lantai. Tetapi secara tak terduga dia ditarik kembali oleh Xingzi yang memegang tangannya dan memeluknya erat-erat. Keesokan harinya, surat kabar melaporkan bahwa Cheng Ziren karena takut akan kejahatan telah melompat dari lantai, mengalami banyak patah tulang. Di sisi lain, dia membawa kakeknya ke rumah sakit dan mengatakan dia tidak menyuruhnya untuk tidak keluar dari rumah sakit, tetapi kakeknya mengatakan dia ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa wanita itu menanggung konsekuensinya. Dia menyuruh kakeknya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Kakeknya mengatakan dia akan mendengarkannya dan mengajaknya makan. Setelah berciuman sebentar, mereka saling memandang dan tertawa di atap. Hari itu, kakek mengadakan pesta keluarga karena semua yang terjadi, jadi dia berharap keluarga Ba akan memiliki awal yang baru. Bibi Xingzi mengatakan jika tidak, dia harus kembali bersama untuk memimpin keluarga Ba, dan dia tertawa dan berkata Min tidak setuju karena dia tidak ingin bergantung pada pria. Dia berbalik dan mengatakan bahwa kakeknya memiliki pesta lain, sehingga dia meminta izin untuk pergi lebih dulu. Melihat itu, dia mengejarnya. Dia meminta maaf kepadanya atas nama bibinya. Dia mengatakan tidak apa-apa dan dia mengatakan kepadanya untuk menunggu sementara dia pergi mengambil mobil. Kemudian teman sekelas lamanya muncul dan mengejeknya, mengatakan bahwa dia menggunakan trik agar Xingzi menikahinya. Dia datang dan berkata dengan dingin bahwa itu memang benar tetapi sebaliknya dia yang menggunakan trik padanya. Jika mereka membutuhkan sesuatu, datanglah ke Basri dan temui dia dan dia memegang tangannya di depan semua orang dan mengatakan dia adalah miliknya. Dia membawanya keluar dan melihatnya tersenyum. Dia mengatakan sisi ini darinya tidak akan menggerakkan hati wanita. Dia mengatakan dia bukan milik siapa-siapa. Dia mengatakan tentu saja tetapi status sebagai istri juga tidak dapat disangkal. Dia tersenyum setuju. Dia masih melanjutkan karir mereka. Mereka menjadi semakin terkenal. Orang-orang jahat telah dihukum oleh hukum. Selama dia bepergian untuk bisnis, dia masih merawat neneknya. Keduanya bertemu, dan ketika dia akan memberinya cincin, dia mengatakan dia masih ingin melanjutkan ke kota lain untuk memperluas layanannya. Dia setuju dan mengatakan bahwa dia juga tidak bisa berhenti di sini. Dia menyetujui keputusan ini tetapi dengan syarat bahwa dia harus mengizinkannya untuk menginvestasikan semua proyeknya, dan jika merugi pun tidak apa-apa. Dia bertanya apakah dia pikir dia sedang menggodanya. Dia menatapnya penuh arti dan tersenyum. Keduanya tersenyum bahagia satu sama lain di bawah sinar matahari sore. Akhirnya selesai sebuah film yang bagus. Terima kasih telah menonton sampai akhir bersamaku. Semoga kalian akan mendukung film-filmku berikutnya, ya.